Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, kita kembali lagi di part 2. Kali ini saya akan melanjutkan menerangkan pembahasan dari catatan yang saya tulis selama pembelajaran bersama Yanto Sensei. Selanjutnya di sini ada bentuk aktif. Udah ya. Sini ada bentuk kata kerja futsu, terus kata sifat kata sifat na-nya diganti dengan da, kata benda ditempel dengan da juga, terus bertemu dengan to imas. Nah, di sini kata-kata tersebut bertemu dengan to imas ini untuk keterangan ya, menasang keterangan. Nah, to ini menunjukkan keterangan kata kerja atau kata kerja yang normal, yang artinya di atau di ya. Sini ada nani-nani to imas yang artinya berkata atau katanya. Nah, biasanya ini to imas ini yang artinya katanya atau berkata, ini biasanya digunakan untuk mengulang pembicaraan seseorang atau mengulang kembali pembicaraan seseorang untuk memberitahukan kepada seseorang yang lain. Nah, selanjutnya di sini ada nani-nani to itte. Ya. Selanjutnya di sini ada nani-nani te atau date untuk akhiran. Contohnya cara penggunaannya nanto itte atau nante artinya ngomong apa, nanto itte atau nate itu artinya ngomong apa. Biasanya di nanto itte sama nante digunakan untuk orang Jepang ya, misalnya untuk keseharian ya. Biasanya ngomong untuk orang-orang yang gaul, orang Jepang. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk biasa dari des atau da. Itu adalah date atau desta juga bisa. Desta kan menjadi date, des menjadi da. Nah, dirubah menjadi bentuk biasa menjadi date atau katanya. Date ini artinya untuk awal ya, misalnya date biasanya kan akhiran t ini menunjukkan simbol terjemahan awal ya, misalnya karena posisinya ini ada di tengah t, terus juga date koma nani itu artinya katanya. Nah, harus diterjemahkan dari koma terlebih dahulu atau t. Terus di sini ada nani toyu. Toyu ini biasanya bentuk biasa dari to imas. Nah, toyu ini perubahan dari futsuke atau perubahan dari kamus kan to imas. To imas kan grup 1 ya, menasang grup 1 kata kerja. Nah, i dirubah menjadi u ya, menjadi toyu. Nah, kalau toyu ini biasanya nah, tadi itu toyu itu artinya bisa bernama, dinamakan, disebut atau diucapkan. Nah, kalau nani toyu biasanya ini punya ini dari jisho yang artinya yang titik-titik di. Contohnya nani toyu hito artinya orang yang bernama. Contohnya Juwita sang to yuhito, orang yang bernama Juwita, seperti itu. Saya juga dibikin kalimat ano hito wa Juwita to yuhito desu. Orang itu
orang yang bernama Juwita, seperti itu. Nah, to juga di sini bisa untuk menggabungkan suatu kalimat gitu. Atau T juga bisa untuk menggabungkan suatu kalimat yang artinya itu adalah dan. Contohnya T partikel wa nani nani ku T, terus nani nani D, nani nani to, itu ku T, D sama to ini artinya dan. Terus di sini juga ada partikel no ina atau inano. Inano ini dari kata sifat kata sifat na, dan kata benda no. Terus ketemu dengan keterangan partikel ga dan simas. Inano ga simas. Inano ga simas. Selanjutnya di sini ada perubahan ukemi. Ukemi kei ini artinya di, nani-nani atau ke. Biasanya ini ukemi contohnya objek ga, kata kerja ukemi mas. Nah, jika tidak ada pelakunya kata kerja, ukeminya ini bersifat pasif ya, minasan. Jadi dan disertai dengan partikel ga yang artinya oleh. Nah, ga di sini bukan termasuk dalam simbol terjemahan awal, tetapi adalah termasuk pengecualian partikel ga yang artinya oleh. Contohnya kuruma ga kawaremashita. Kuruma ga kawaremashita. Mobilnya telah dibeli. Kawaremashita, kawaremas. Nah, ukemi ini jika grup 1 kata kerja, i-nya dirubah menjadi vokal a dan tambahkan remas. Contohnya kaimas menjadi kawaremas. Jadi kuruma ga kawaremashita. Mobilnya telah dibeli. Nah, jika ada pelakunya di sini ditambahkan partikel ni ya minasang. Ni objek o kata kerja ukemimas. Nah, keterangannya di sini jika si pelakunya ada, maka kata kerja ukeminya bersifat aktif dan disertai dengan partikel ni. Ni di sini artinya oleh. Seperti yang di atas tadi, ga juga artinya oleh. Tapi ga di sini tidak memiliki si pelaku yang minasang. Jika ada partikel ga, di belakang partikel ga ada objek, maka ada objek lalu tidak ada si keterangan pelaku, maka ga ini artinya oleh dan harus dipakai dengan partikel ga, bukan ni. Jika ada pelaku di depan objek, maka di tengah-tengah pelaku dan objek ini dibubuhkan dengan partikel ni yang artinya oleh. Contohnya Tori-san ni kuruma wo kawaremasu. Akan kebeli mobil oleh saudara Tori. Nah, ini bukan dari simbol terjemahkan awal ya minasang. Jadi harus diterjemahkan dari belakang. Selanjutnya di sini partikel ga bertemu dengan futsu 1 dan kata benda 2. Itu ga-nya ini artinya oleh. Jika ada partikel ga di belakang futsu biasa dan kata benda, maka ga tidak boleh diterjemahkan dari awal melainkan dari belakang. Contohnya Tori-san ga katta kuruma. Mobil yang telah dibeli oleh saudara Tori. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada di sini ada pelaku, terus
di depan pelaku ada partikel ni. Terus ini artinya dibaca oleh jika di depan ni adalah di ukemi. Di ini artinya di dalam konteks perubahan ukemi k. Ukemi k bisa, terus juga bisa juga di ini bertemu dengan te moraimas, atau ini bertemu dengan te itadakimas, atau te iru, atau koto ni narimas. Ini dibaca oleh, contohnya jika nah selanjutnya di sini ada perubahan futsuke, ru, ta, nai sama tai. Ru ini berarti untuk atau fungsi, atau bisa juga untuk diartikan akan ya, minasang seperti mas. Dan ta artinya telah, nai tidak, tai ingin. Nah, terus bertemu dengan kata benda, contohnya bolupen wa kakimas menjadi kaku monodes. Pulpen barang yang berfungsi untuk menulis. Jika ta yang artinya telah, contohnya taberu gohang. Taberu gohang, nasi untuk makan. Contoh selanjutnya, ikrom sangga kata kurumades. Ikrom mobil yang telah dibeli oleh saudara Ikrom. Nah, minasang tai di sini, tai juga itu artinya yang di. Selanjutnya di sini ada pasif, amega furimas, hujannya akan turun. Jika pasif yang artinya di, ameni furaremas, dituruni oleh hujan. Nah, minasang selanjutnya di sini ada yokattara, itu artinya kalau berkenan. Nah, yokattara ini artinya kalau berkenan. Bisa juga diizinkan, atau kalau boleh, atau kalau mau, dalam konteks sebagai izin ya, sebagai izin. Sebagai izin ini contoh kalimatnya, kalau diizinkan silakan dipakai. Selanjutnya di sini ada nani kara, artinya dari atau mulai, bisa juga artinya karena. Nah, terus di bawahnya di sini ada deskara. Deskara ini artinya oleh karena itu. Dalam konteks diterjemahkan dari belakang ya, misalnya deskara, node, deskara atau node itu oleh karena itu. Nah, jika deskara node ini yang artinya oleh karena itu, dalam konteks diterjemahkan dari belakang. Nah, jika deskara node, koma, itu artinya oleh karena itu. Nah, dalam konteks diterjemahkan dari awal. Nah, karena ada koma, harus diterjemahkan dari awal. Nah, selanjutnya di sini ada konteks melewati, mengelilingi, dan meninggalkan. Contohnya di sini ada samposimas ya, kata kerja. Oh iya, di sini ada partikel o ya, penggunaan partikel o. Nah, partikel o ini wajib bertemu dengan berbagai kata kerja jika di belakang partikel o ini ada tempat ya, ada tempat. Jika tempat bertemu dengan kata kerja seperti yang akan saya bacakan, itu harus disertai dengan partikel o. Contoh kata kerjanya yaitu samposimas yang artinya berjalan-jalan, hasilimas berlari,
Orimas turun, Arukimas artinya berjalan kaki, Torimas artinya melewati, Sugimas melewati waktu, Sugimas itu, Watarimas menyeberang, Mawarimas memutari. Nah, jika ada kimas kan pergi. Nah, kimas ini tidak bisa jika kimas ini tidak bisa dipakai dengan partikel O jika kimas tidak memiliki kata di belakang ikimas. Nah, jika di belakang ikimas ada contohnya masugu ikimas. Nah, sebelum masugu ini bisa dipakai dengan partikel O. Contohnya O masugu ikimas artinya pergi lurus. Contohnya gakko O masugu ikimas pergi lurus ke sekolah. Selanjutnya ada kayoimas. Nah, terus kengakushimas artinya meninjau, kembutsushimas artinya melancong, ryokoshimas berjalan-jalan, demas keluar, terus setsugyoshimas artinya tamat atau lulus, tobimas terbang, magarimas artinya belok. Nah, semua yang kata kerja yang saya bacakan tadi itu jika bertemu dengan tempat itu harus dipakai menggunakan partikel O yang biasa. Selanjutnya di sini ada nani yori. Yori ini artinya dari atau daripada atau lebih dari. Nah, sugiwa di sini ada waktu, keterangan waktu. Bisa juga dalam singkatannya ini WPB yang artinya waktu punya batas, dalam konteks ujung angka atau nama waktu. Contohnya untuk tanggal kan sampai 31. Nah, kalau jam kan sampai jam 12 atau jam 24 yang biasa. Jika hari kan hari Minggu. Nah, kalau menit kan 60 menit, kalau detik kan 60 detik. Nah, kalau bulan sama tahun ini tidak memiliki ujung yang biasa. Nah, jika memiliki ujung berarti akan kiamat. Nah, selanjutnya ini WTB, waktu punya batas ini salah satunya yang nomor 1 lamanya waktu. Di sini ada yang minasang jika lamanya waktu itu biasa dikasih tanda dengan kang ya. Contohnya ichijikang, sannengkang, sannengkang. Bisa juga untuk yang artinya itu menjadi wajib untuk lamanya jam kang itu. Selain jam itu sunnah. Nah, selain jam itu sunnah dipakai kang. Selanjutnya nomor 2 keterangan waktu itu adalah pagi dan lain-lain. Nah, di sini ada partikel ni. Ni jika bertemu dengan kali diartikan itu adalah per atau bukan dalam. Terus juga di sini ada partikel D jika bertemu dengan kata kerja aktif maka artinya itu adalah di ya, biasa di jika bertemu dengan kata kerja aktif. Nah, jika D bertemu dengan kata sifat pasif atau kata sifat itu artinya dalam. Selanjutnya di sini ada temo yang artinya meskipun atau kapanpun. Contoh kalimatnya amega futemo ga koe ikimasu.
meskipun sedang turun hujan akan pergi ke sekolah. Nah, selanjutnya nomor 2 di sini ada nani te shimaimas. Nah, artinya selesai atau penyesalan shimaimas. Shimaimas itu penyesalan. Nah, bentuk lebih biasa dari shimaimas atau te shimaimas itu adalah jaimas atau ja atau eta. Contohnya nomimas itu kan masih bentuk sopan yang sama yang artinya akan minum. Jika non desimaimas kan menyesal minum. Nah, bentuk lebih biasa dari non desimaimas ini adalah non jaimas. Itu artinya juga menyesal minum. Nah, jika kata kerja grup 1 yang akhiran bi, ni, mi sama gi saja jika bertemu dengan jaimas. Itu saja yang bisa dipakai jika bertemu dengan jaimas. Hanya akhiran bi, ni, mi sama gi itu bisa bertemu dengan jaimas. Nah, jika jaimas ini bisa dirubah lagi menjadi bentuk kamus menjadi jauh. Nah, jika caimas juga ini bentuk dari jaimas, lebih biasa lagi dari jaimas. Caimas. Contohnya kaki mas kan masih bentuk sopan ya, misalnya artinya akan menulis. Kalau kaite shimaimas kan selesai menulis. Nah, kalau kai caimas ini lebih biasa lagi. Kai caimas, kai cau. Untuk kamusnya kai cau. Jika tabemas menjadi tabe cau. Nah, jaimas jika dirubah menjadi bentuk tekei yaitu jatte atau jatta yang artinya kalau. T itu yang artinya kalau. Bentuk 2 urutan keempat misalnya. Nah, ja sama ca ini atau t nomor 4 dalam huruf perubahan t itu artinya dilarang atau larangan, bisa juga tidak boleh. Contohnya tabet tewa ikemasen, artinya di sini tabet tewa ikemasen, dilarang makan. Ikimas itu adalah pergi atau berjalan. Nah, tabet tewa ikimasen uahnya di sini adalah partikel ya. Tabet tewa ikimasen. Tabet te wa ikemasen. Wa ini adalah partikel. Nah, selanjutnya di sini ada yang artinya kalau. Untuk negatif itu tara, nara, to sama ba atau te. Kata kerjanya yaitu dekimaseng atau ikemaseng. Bisa juga narimaseng, dame, coto, iya, iyana, abunai, dan lain-lain yang negatif. Itu bisa disertai dengan pola tara, nara, to sama ba atau te. Contohnya tabe, ca, dame, dilarang makan. Non ja
jame, dilarang minum. Nah, selanjutnya di sini ada nani-nani te okimas, artinya dahulu. Terus juga ada nani-nani te oku, itu dari kamus dari bentuk te okimas. Contohnya tabe te oku atau tabe te toku, artinya makan dahulu. Jika bentuk kanoke itu bisa juga tabe te oku, tabe te oko, artinya ayo makan dahulu. Atau oko bisa juga toko. Selanjutnya di sini ada nomor 1 atau de atau atowa, atoni. Itu bisa, jika atau de artinya nanti, sama juga wa ni nanti, selanjutnya atau lalu. Nani ta atau de atau atowa, atoni itu artinya setelah. Jika di belakang atau itu ada bentuk futsu ya, atau bentuk ta sama kata benda no, yaitu artinya setelah. Nih, belakang selanjutnya di sini ada yang artinya sebaiknya atau lebih baik, boleh atau bisa, dalam konteks izin. Yang pertama di sini ada yang artinya kalau. Kalau yang nomor 1 ini nani-nani tara atau nani-nani te, nani-nani nara, nani-nani to, sama nani-nani ba. Tambahkan i atau tarai, bai, toi, tei, narai, itu artinya kalau ya, misal. Jika nomor 2, jika nani-nani ta hoga juga bisa, terus ditambahkan i, tahogai, nani-nani ru no hogai, kata benda amegai, jika kata benda no hoga, amega no hogai. Nah, itu i itu ya minasang adalah konteks atau pandangan daijobu, kamaimaseng, dekimaseng, ikemaseng, shikataganai atau oke, zeng dan lain-lain, yoroshiku. Nah, selanjutnya di sini ada doyatte kaimasu atau nani kotono. Koto kan hal ya, misalkan hal atau perihal. Terus nani ho itu artinya bagian, dalam konteks memfokuskan sesuatu atau mempertajam sesuatu. Nah, selanjutnya di sini ada kurumato denshato dochiraga hayai desu, yang mananya yang lebih cepat, mobil dan kereta. Contoh jawabnya bisa kuruma no hoga hayai desu, bagian yang lebih cepat dari mobil. Nah, selanjutnya di sini ada konteks penegasan ya. Penegasan awal, yaitu ada to, sisi, tari, ya atau toka. Nah, itu adalah bisa juga disebut dengan penyambung konteks ya, misalnya penyambung konteks pada penegasan awal. Toka sama toka itu adalah satu konteks ya, tidak memiliki arti ya. Toka sama
apa ya, toka-toka sama ya itu tidak memiliki arti ya Mas Sam. Toka-toka sama tari, toka-toka itu tidak memiliki arti. Nah, selanjutnya di sini ada yang artinya harus dalam konteks kalau, negatif, atau sunnah. Harus ini bisa bisa diakhiri dengan narimas, deki, maseng, dame, coto, sumimaseng, mazui iya, abunai. Selanjutnya di sini ada nani-nani. Ni bertemu dengan nani-nani yo ni, koma, kata benda, masnya dihilangkan. Nani-nani mas yo ni. Nah, di bawahnya di sini ada subjek to omoimas, artinya saya, atau menurut saya, atau berpikir. Subjek ini dihilangkan ya, to omoimas, saya pikir. Atau iko oke, tambahkan to omoimas, artinya itu bermaksud jika bertemu dengan ikoke. Nah, selanjutnya di sini ada oleh itu dari partikel ga bertemu dengan futsuke, rutanaitai, terus bertemu dengan kata kerja yang kedua. Nah, di bawahnya di sini ada partikel o, to, ya sama tari. O, to, ya sama tari ini tidak memiliki arti ya menasang. Hanya untuk seperti penegasan awal. Selanjutnya di sini ada nani no koro atau goro, artinya kira-kira atau ketika atau saat, dalam konteks waktu atau masa. Jika nani no kurai sama gurai itu dalam konteks bebas. Nah, selanjutnya di sini ada kaisha atau gakko, shigoto, itu kan termasuk ke dalam penanda tujuan ya, penanda tujuan. Nah, tempat kaisha gakko kan tempat ya masang. Nah, biasanya ini jika ada tempat biasanya digunakan partikel di depannya menggunakan partikel ni yang artinya tujuan, ni yang artinya ke atau pada. Contohnya kaisa ni kimas, atau gakko ni ikimas, atau shigoto ni demas, artinya pergi atau keluar atau datang ke, pergi ke, datang ke. Nah, selanjutnya di bawahnya ada sama tempat kaisha, gakko, atau shigoto dan lain-lain. Jika bertemu dengan partikel o itu harus di depan menggunakan kata kerja yamemas atau demas, yasumimas. Kaisha o yasumimas, gakko o demas, atau shigoto o yamemas, berhenti bekerja. Nah, o itu tidak memiliki arti. Nah, selanjutnya di sini ada partikel, ada
Seperti tadi, kaisa, gako, sigoto ketemu dengan partikel ga. Ga-nya ini diartikan nya, harus diterjemahkan dari awal karena artinya nya. Nah, bisa bertemu dengan yamemas, yasumimas menggunakan partikel ga. Contohnya kaisa ga yasumimas, perusahaannya libur, atau gako ga yamemas, sekolahannya libur. Nah, selanjutnya di sini yamemas itu artinya kan memberhenti ya, misalnya dalam konteks kegiatan atau perilaku makhluk hidup. Berhenti untuk perilaku makhluk hidup. Jika tomemas itu artinya berhenti. Tomarimas kan artinya untuk benda, yang berhenti untuk benda misalnya. Jika berhenti yamimas itu dari atas, seperti hujan, salju, dan lain-lain. Oke minasang, itu saja yang mungkin saya bisa terangkan. Penjelasan yang sudah saya catat di buku saya ini dari penjelasan Yanto Sensei. Mungkin kurang lebihnya jika ada kalimat-kalimat atau omongan saya yang salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan ya minasang, karena saya sedang belajar juga, sedang belajar bahasa Jepang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Osukare sama desta. Shitsurei shimasu. Arigatou gozaimasu.